yang keempat, saudara. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sama-sama kita baca ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pekerja-pekerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membalikkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Di Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saudara, kalau kita melihat di dalam kisah ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sekarang Naomi yang sedang berperang, ya saudara. Naomi yang sedang bergerak, ya saudara. Dan yang saya lihat, Bapak Ibu Saudara, dari pasal ini, Bapak Ibu Saudara, ya, Naomi sedang melakukan sebuah perencanaan, ya. Karena dia melihat, dia mengamati, dia sadar bahwa ternyata ini Boas ini sanak saudara, ya. Sanak saudara yang punya tanggung jawab untuk bisa ambil Ruth menjadi istri. Lalu kemudian dia melakukan sebuah perencanaan, dia melakukan sebuah strategi, sudah. Ya. Dia melihat, ya, malam itu Boas akan mengadakan sebuah acara, saudara, dan dia mengarahkan Ruth harus bagaimana dan harus bagaimana. Dia harus mandi, dia harus pakai pakaian yang bagus, dia harus menyelinap, dia harus tahu tempat tidur daripada Boas dan lain sebagainya. Buat saya ini sesuatu yang terencana, ya. Dan sesuatu yang terencana inilah yang disebut dengan strategi, ya, saudara. Apa itu strategi? Strategi itu bicara tentang sesuatu kematangan, tindakan, ya, bukan tindakan yang gegabah, bukan sesuatu yang dilakukan dengan gegabah, asal lakukan. Nah, ini yang kita harus belajar juga ternyata, Bapak Ibu Saudara. Ya, Israel itu satu bangsa yang terencana, karena Allahnya Israel itu Allah yang terencana. Amin, saudara. Dan Allahnya Israel itu Allahnya saya dan saudara juga. Bisa bilang amin, saudara. Allah yang katanya merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Itu bicara tentang rancangan, itu bicara tentang sesuatu yang memang dirancang, memang ada pemetaannya gitu. Nah, ini juga yang saya katakan, ketika saya membaca ini, saya melihatnya ternyata penting yang seperti ini. Hidup terencana, hidup hidup ada strateginya itu, saudara. Karena seringkali kita melakukan segala sesuatu asal jadi. Kita melakukan segala sesuatu asal jalan. Kita melakukan segala sesuatu asal maju. Kita punya rencana, kita punya keinginan, ayo jalan. Kita nggak merancangkan itu, kita nggak merencanakan itu, kita nggak membuat sebuah strateginya dulu. Mesti bagaimana nih? Ya, tahu Boas ada acara malam itu, tetapi ini hebatnya, saudara. Naomi merancang dulu, kamu mesti begini, kamu mesti begitu, nanti kalau habis begitu, kamu mesti begitu. Sederhana sepertinya, tapi tahukah saudara, kalau ini tidak dipikirkan, kalau ini tidak dibicarakan, kalau ini tidak direncanakan dulu, nanti jadi hancur. Kalau saudara melihat dari sinilah kemudian Boas kemudian ambil Ruth jadi istri. Boas memutuskan Ruth jadi istri, tinggal tunggu. Memang ada orang yang lebih berhak katanya. Tetapi dari peristiwa malam itulah kemudian keadaan berubah. Kenapa? Karena ada rencana, tetapi ada rencana yang dibuat strategi di dalam. Nah, kita seringkali asal-asalan tuh, saudara. Asal-asalan, lalu kita bilang ya dengan iman. Tapi salah juga, bahwa segala sesuatunya harus matang dulu,
segala sesuatu yang harus dipikirkan dulu, segala sesuatu yang harus dibuat strateginya dulu seperti apa. Kalau kita melihat, saudara, strateginya sepertinya sederhana, ya. Dikatakan begini, saudaraku, ya, dimulai dari sebuah rencana keinginan, ya. Apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Ya. Lalu kemudian ditemukan siapa orangnya, siapa orang yang tepat. Ternyata ayat yang kedua, maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerja yang perempuan telah kau temani adalah sanak kita? Dia pada malam ini menanti jelai di tempat pengiriman. Ditentukan waktunya, ditentukan orangnya, ditentukan waktunya. Nah, ini kesempatan. Ini kayaknya kesempatan yang paling baik untuk mendekati Boas. Nggak asal-asal, nggak asal cuma punya rencana, tapi kapan waktunya, lalu sikat terus, nggak peduli kapan. Lalu apa, saudara? Dibuatlah rencana yang lainnya, maka mandilah dan beruraplah, katanya. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengiringan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan pada orang itu sebelum dia selesai makan dan minum. Ini kan berstrategi. Mandi, pakai pakaian yang baju, beruraplah, saudara. Kasih minyak di kepalanya, zaman dulu begitu, saudara. Zaman-zaman saya kecil juga orang masih dikasih minyak kelapa kan, saudara. Rambut kan kadang-kadang supaya bagus dikasih minyak kelapa. Jadi kalau dekat-dekat baru mampu minyak kelapa, saudara. Zaman dulu ya, saudara. Ya, bukan pakainya apa itu namanya, apa sih, kayak mendem, saudara. Ya, zaman dulu tuh, ya, buat itu berambut tuh, sudah beris ya, kayak gituan zaman dulu gitu. Tapi pakainya minyak kelapa, saudara. Jadi ya seperti itu. Tapi kemudian apa, saudara, dikatakan, tapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Ada waktu yang tepat, dicari waktu yang tepatnya kapan. Lalu kemudian ayat yang keempat bilang, jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik. Nah ini harus tepat. Haruslah engkau memperhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Jangan sampai salah orang, saudara. Ya. Jangan sampai salah orang jadi masalah. Ya. Dia harus mengamati di mana nih, saudara. Di mana posisinya, di mana kemahnya Boas, tepatnya di mana, posisinya di mana. Dan kalau kita cuma pakai iman, kita ayo maju udah, oh Tuhan besar, ya saya juga begitu sudah. Kita pikir itu baik, tapi ternyata lebih baik lagi kalau kita pakai yang seperti ini. Terencana, segala sesuatu betul kita bawa sama Tuhan, tapi selanjutnya tindakan-tindakan kita terencana. Ada amin, saudaraku. Tindakan-tindakan kita bukan tindakan-tindakan yang gegabah. Tindakan-tindakan kita bukan tindakan-tindakan yang pakar dewek, yang kalau mau maju ya maju, kalau pengen ngomong ya ngomong, kalau pengen bergerak ya bergerak. Nggak tahu timingnya, nggak lihat timingnya yang tepatnya seperti apa, nggak lihat dulu, diamati dulu, saudara. Makanya apa, saudara? Kalau saudara melihat bicara tentang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, saya pernah sampaikan, ya, cerdik seperti ular itu apa, saudara? Ular itu jago, saudara. Jago apa sebetulnya? Bicara di sini bicara apa? Salah satunya ya, saudara. Kalau ini dikembangkan juga banyak sebetulnya. Cerdik dalam hal apa? Tahu kapan timing yang tepat. Karena yang saya pernah katakan, saudaraku, itu ular sudah nunggu tahunan tuh, saudara, kayaknya. Ular sudah nunggu, udah ngamatin Hawa tuh, bukan ngamatin Hawa, ngamatin Adam dan Hawa tuh tahunan, nggak tahu berapa lama tuh, saya juga nggak ngerti. Udah ngamatin. Ini lemahnya siapa yang bisa dicolek? Adamnya atau Hawanya? Hawanya atau Adam? Diamatin. Waktunya yang paling tepat seperti apa? Diamatin. Di mana tempat yang paling cocok, titik yang paling cocok untuk ketemu nih, ngobrol sama Adam dan Hawa. Paling cocoknya di mana titiknya? Karena itu kan Taman Eden, saudara, luas sekali.
Ular harus menentukan di mana titik yang paling tepat, yang kira-kira nyaman, yang kira-kira bisa membuai, yang kira-kira bisa bagaimana gitu, suasananya enak. Nggak asal tempat, pokoknya di sembarang tempat datang, udah tahu, oh iya ini hawa nih yang bisa dijatuhkan lewat hawa. Tapi nggak sembarang, waktunya juga harus tepat. Dalam kondisi seperti hawa, seperti apa hawa bisa dijatuhkan, bisa diraih. Ini kan strategi. Strategi bicara tentang kematangan. Betul kita punya Tuhan sudah, tapi saya mau bilang juga jangan sembrono. Amin saudara, jangan sembrono. Jangan pokoknya sudah berdoa, pokoknya sudah puasa, pokoknya sudah beriman, pokoknya maju. Kita juga harus belajar seperti Naomi. Makanya saya katakan Israel itu satu bangsa yang strateginya matang sekali. Israel itu kalau mau bergerak saudara itu matang sekali. Makanya Israel punya agen intelijen Mossad saudara, itu sangat yang terbaik di dunia. Kenapa? Karena strateginya itu sudah kalau mau melakukan sesuatu itu matang, detail gitu. Detail, memikirkannya sampai detail, nanti kalau ini begini nanti bagaimana? Nggak sembarangan. Tolong kita ya saudara, supaya Tuhan kasih hikmat kita seperti ini juga. Ada amin saudara, supaya karena dengan kematangan, dengan strategi, artinya apa? Kita nggak sembrono orangnya. Ini bukan bicara tentang bawaan kita, bukan bicara tentang karakter. Ya, ini bukan bicara tentang karakter, tapi ini sesuatu yang harusnya saya dan saudara melakukannya juga. Saya juga orang yang sembrono, saudara. Tapi saya diberkati lewat firman ini supaya saya juga menjadi orang yang bukan cuma mengandalkan iman, tapi juga dalam melangkah, dalam bergerak juga ada hal-hal yang dibuat secara sudah terencana, sudah terencana. Nggak asal-asalan. Karena yang asal-asalan nantinya kita akan pasti patah di tengah jalan. Kalau yang asal-asalan kita pasti gagal di tengah jalan. Tolong kita ya saudara, Tuhan tolong memampukan saya dan saudara dalam hal yang seperti ini. Karena ini bicara tentang menang dan kalah saudara. Kalau saya lihat ini bicara tentang berhasil dan gagal. Dan saya melihat sesuatu yang matang direncanakan pasti berhasil. Ada amin saudaraku. Kita melihat bagaimana rencananya Naomi ini berhasil, goal, saudara. Dan ini yang mengubah keadaan segala sesuatunya. Ini yang membuat kemudian sudah selesai, saudaraku, mengakhiri penderitaan mereka, mengakhiri masa-masa susah mereka. Kenapa? Karena kemudian Ruth menjadi pilihan daripada Boaz. Boaz akan menikahi Ruth, selesai masalah mereka secara ekonomi selesai, diselesaikan lewat apa? Lewat malam itu. Malam itu apa? Malam yang dimana dilakukan dengan sebuah strategi yang matang sekali. Keren sekali. Kalau saudara melihat hal ini keren. Berapa hari ini kita melihat bukan cuma tentang hal-hal sepertinya rohani, ya saudara. Sepertinya sekuler sekali, tapi enggak saudara. Di dalam firman juga mengajar kepada kita hal-hal yang seperti ini. Di dalam firman bukan cuma mengajar kepada kita tentang doa, ya doa itu penting, bukan saya mengabaikan doa. Hari ini juga panitia melakukan doa puasa, saudara, buat acara buat acara ulang tahun. Itu penting, nggak bisa diabaikan, nggak boleh diabaikan, nggak boleh dihilangkan. Hal-hal yang rohani ini nggak boleh kita hilangkan. Tetapi saudaraku, yang saya dan saudara harus mengerti juga, di lain sisi yang lain, ya sudah. Maka harus ada sesuatu yang terencana, harus ada tindakan-tindakan yang matang yang harus kita lakukan. Nggak sembrono, nggak sembarangan. Kita nggak ngerti apa-apa, saudaraku, berapa kekuatan musuh, perangnya di mana, kira-kira kita nggak tahu, asal maju saja maju. Pokoknya ada Tuhan, nggak bisa juga gitu. Pokoknya saya punya duit, bisa nih, bisa usaha ini, bisa. Bro, enggak bisa. Nah ini saudara, nah saya percaya ini bicara tentang hikmat Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan ya.
Hikmat Tuhan yang akan memampukan saya dan saudara untuk bisa kita memiliki sebuah strategi, kita bisa melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang matang pada akhirnya. Tindakan-tindakan yang tidak sembrono, tindakan-tindakan yang kemudian menjadi berbalik berbalik mencelakakan diri kita sendiri. Ini kalau tidak berstrategi yang benar, ini parah nih saudara. Ini bisa dihukum mati di perempuan. Ya saudara, ada wanita deketin orang terhormat, ini kalau sampai Boas bagaimana, ini dihukum rajam saudara. Ini dihukum mati. Karena ini dianggapnya ya zina gitu. Ini menawarkan menawarkan seks gitu ya saudara. Ini bisa jadi masalah nih saudara. Kalau sampai strateginya nggak matang, saudaraku, wah bisa jadi masalah. Atau apa, bisa salah orang. Yang didekatinya bukan Boas, tapi salah orang gitu saudara. Jadi runyam sekali. Saudara harus melihat bahwa ini bisa berhasil, tapi ini juga bisa gagal. Tapi kenapa bisa berhasil? Kenapa goal? Kenapa sampai pada titik yang diinginkan? Ya itu terencana dengan matang, terencana dengan sebuah dipikirkan dengan baik, harus begininya, harus begitunya, langkah demi langkahnya, ini matang. Nggak sembrono. Saya melihat kita seringkali sembrono, saya juga seringkali sembrono dalam banyak hal, saudara. Dalam mengerjakan banyak hal kita sembrono gitu. Makanya apa? Yang sebetulnya ada berkat Tuhan di dalamnya, ada penyertaan. Kalau bicara penyertaan, ada penyertaan. Tapi kenapa? Nggak matang kita nggak berhikmat gitu. Kita gegabah gitu. Asal maju, karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita. Betul saudara. Saudara pernah lihat yang kemarin cerita tentang Israel lawan Benyamin, sudah ada Tuhan. Mereka maju 2 kali, mereka tanya sama Tuhan begini, Tuhan, boleh nggak kami berperang sama Benyamin? Maju aja, maju kalah. Padahal tentara mereka lebih banyak daripada Benyamin. Yang kedua, saudaraku, Tuhan, boleh nggak kami maju? Maju, kata Tuhan, kalah lagi. Coba. Nah ini yang ketiga, kalau saudara ingat cerita tentang itu ya saudaraku, ya. Kayak yang kali yang ketiga, mereka rubah strategi mereka. Mereka maju beberapa orang, ya saudara, mereka majukan beberapa ratus tentara, tapi kemudian mereka pura-pura mundur, ya, pura-pura mundur, dan ketika mereka pura-pura mundur, baru serangan balik ini dilakukan sama Israel, 11 suku ini, hajar Benyamin, wah kalah. Kurang lebih seperti itu saudara. Sebuah strategi yang matang, sebuah strategi yang terencana dengan baik. Saya bingung waktu saya membaca itu. Mereka menyertakan Tuhan, mereka tanya sama Tuhan, dan jawaban Tuhan, maju perang. Tapi kalah. Seringkali kita juga seperti itu. Kita nggak matang, kita sembrono, kita asal. Bagian yang selanjutnya, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca ayat ini. Ayat 7 sampai 9. 1, 2, 3. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba di sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah kau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Amin, saudara. Ya, di sini kita melihat bagian yang lain ya, saudara. Ya, bicara tentang hal yang lain. Nah, ini bicara tentang sesuatu yang rohani. Ini yang kita juga harus tahu. Bagaimana kemudian ini yang jadi penentunya nih. Bagian ini nggak boleh dihilangkan dari hidup kita. Betul kita boleh berstrategi, makanya ini harus seimbang, harus. Tapi bagian ini juga menjadi sesuatu yang penting, saudara. Pada waktu kapan? Pada waktu Rut mencari kakinya Boas.
Dia masuk, dia menyelinap, saudara. Dia memberanikan diri, dia menyelinap masuk. Dia membaringkan dirinya di ujung kakinya Boas. Boas kaget, dia lihat, dia tanya, siapa kamu? Lalu kemudian disitulah doa, inilah doa. Rut memohon belas kasihannya Boas. Itulah doa. Rut memohon belas kasihan, kembangkanlah sekiranya sayapmu pada hambamu. Bagian ini nggak boleh hilang juga. Karena kalau kita berstrategi terus tanpa doa, nanti strategi kita jadi politik dunia. Ya, jadi jahat nanti. Jahat. Ya, kita nyelakain orang, kita hancurin orang. Saya melihat di sini nggak ada yang dirugikan. Harusnya strategi kita seperti itu. Ada amin saudara. Strategi kita strategi yang benar, bukan strategi politik-politik yang hancurin ini, bunuh ini, patahin kakinya ini, ya, potong tangannya ini, potong jari orang ini, pukul kepala orang ini dari belakang dan lain sebagainya. Nggak ada cerita seperti itu. Nggak ada orang-orang yang disingkirkan, nggak ada orang-orang yang dilukai, nggak ada orang-orang yang diinjak, nggak. Biarlah ini juga ada sama kita. Setelahnya kita berstrategi, tapi kemudian bagian ini, saudara, ya, bagian ini kita datang sama Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan. Ini, saudara, ya. Kehidupan orang percaya harusnya tetap memiliki bagian ini, cerita tentang bagaimana Rut masuk, Rut mencari kaki Boas. Harusnya ini harus ada dalam cerita kehidupan saya dan kehidupan saudara tiap-tiap hari. Di mana setiap hari kita cari kakinya Tuhan. Ada amin, saudara. Kita cari kakinya Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan untuk menyertai perjalanan hidup kita di hari ini. Besok sama, kita lakukan hal yang sama lagi. Besok ya seperti itu lagi. Besok seperti itu lagi. Besok seperti itu lagi. Terus. Minta belas kasihan. Disitulah titik perubahan hidupnya Rut dan Naomi. Ketika apa? Ketika Rut ini masuk, dapatkan kaki. Minta perkenanan Boas kepada Rut. Minta belas kasihan Boas kepada Rut. Yang saya katakan, saudara, Rut bukan cuma kalau Rut dapatkan kakinya Boas, ya, Rut bukan cuma dapatkan kakinya Boas, tapi dia dapatkan tangannya Boas. Ada amin, saudara, ya. Dia dapatkan tangannya Boas. Nanti kalau sudah baca ayat yang terakhir, ya, ayat yang terakhir itu, saudara, apa yang terjadi, saudaraku? Ayat yang ke-15 itu sama-sama kita baca ayat yang ke-15. Sama-sama kita baca ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnya 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas. Bayangkan, malam itu turun juga berkat, turun lagi berkat Tuhan. Turun lagi berkatnya, kebaikan Boas kepada Rut. Pada waktu kapan? Pada waktu Rut mencari kakinya. Dapat 6 takar. Saya cari-cari 6 takar jelai, nggak ketemu loh, saudara. 6 takar itu berapa banyak? Ya, taruhlah ya, saudara. Taruhlah saya pikir begini, 6 takar waktu itu kan orang lagi di kemah ya, saudara. Ya, kali 6 takar jelai itu 2 genggam 2 tangan tuh sudah digituin. 1, 2 sampai 6. Ya banyak. Rut dapatkan 6 takar jelai. Artinya apa? Pemeliharaan Tuhan tiap-tiap hari Tuhan berikan buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Ya, Sabat nggak ada soalnya. Sabat nggak ada. Sabat orang nggak boleh kerja. Makanya 6 takar jelai. Artinya apa? Dalam setiap aktivitas saudara, pekerjaan saudara, ada berkat Tuhan yang menyertai kita. Ada amin, saudara. Kalau apa? Kalau kita belajar tuh minta belas kasihan Tuhan, suka duduk di bawah kaki Tuhan.
suka mencari kakinya Tuhan. Orang yang mencari kakinya Tuhan, dia pasti mendapatkan tangannya Tuhan. Ada amin, saudara. Dapatkan keberkatannya Tuhan, dapatkan pertolongannya Tuhan, dapatkan mujizatnya Tuhan. Cerita ini banyak dihilangkan. Cerita ini sudah hari-hari ini sudah nggak dianggap penting. Sampai kapanpun cerita tentang mencari hadirat Tuhan, cerita tentang cari kakinya Tuhan itu nggak pernah usang, nggak pernah laku. Orang ganti dengan berbagai macam cara, seminar lah, apalah, dengan gelar lah, dengan modal lah, beda, saudara. Engkau yang suka cari itu kakinya Tuhan, engkau yang suka cari hadirat Tuhan, hidupmu pasti beda. Ada amin, saudara? Pasti beda. Nggak ngerti bagaimana caranya, nggak ngerti, nggak ada rumus. Tapi kenapa? Karena engkau sudah belajar mencari belas kasihan Tuhan itu. Nah, saya dorong saudara, saya juga dorong diri saya supaya saya juga nggak boleh berhenti mencari kakinya Tuhan. Karena disitulah belas kasihan Tuhan itu mengalir. Waktu kita cari belas kasihan Tuhan itu, perkenalannya Boas tuh saudara, mengalir, tercurah buat perut. Dan bukan cuma itu, bukan belas kasihan, tetapi jaminan pemeliharaan. Dan juga ada berkat yang saat itu diberikan Boas kepada Rut. Ini. Nah, yang saya lihat hari-hari ini yang seperti ini tuh, aduh lagi bilang. Saya sih pengen lagi saudara ada menara doa. Ya, cuman tadinya mau bulan kemarin, cuman saya lihat kondisinya ya, saudara, orang-orangnya yang jaganya juga masih bagaimana. Ya. Saya sih pengen ada menara doa lagi. Kita nggak bikin menara doa di atas karena tempatnya kan kecil. Ya. Kita bikin menara doa aja di bawah sini. Tempatnya gede, saudara. Jadi lebih udaranya lebih, sirkulasinya lebih bagus. Karena saya tahu, saya percaya yang kayak gini ini penting. Disinilah pada waktu kita berdoa, pada waktu kita menyembah, disitulah belas kasihan Tuhan mengalir buat kita. Ini sebentar kita menyembah. Dan saat ini saya percaya, saudara, waktu kita menyembah itu belas kasihan Tuhan itu aliran-aliran surga itu saudara, atas hidup saudara. Sehingga apa? Sepanjang hari ini apa yang kau buat dan kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Saya bukan bicara tentang berkatnya, tetapi saya percaya di dalam kedekatan sama Tuhan itu ada berkat. Makanya apa? Saya pegang itu Yohanes pasal 15. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Menempel sama pokok anggur, kamu akan berbuah banyak dan berbuah tetap. Bisa bilang amin saudara. Kita bukan cuma berbuah, asal berbuah. Ya ada di sini, ada di situ, ada di ujung situ, ada kelihatan buahnya. Tapi nggak banyak. Tapi Alkitab berkata berbuah banyak saudara. Dan dalam bagian yang lain, ya sudah pasal yang lain, pasal selanjutnya dikatakan berbuah tetap. Artinya apa? Dari musim ke musim, dia akan terus berbuah. Yang mengenal musim kering, tolong kita ya saudara. Bagian ini ya, satu sisi ada strategi yang kita harus buat, tapi bagian yang lain ada hal yang rohani yang kita nggak boleh tinggal. Nah ini kalau ini seimbang sudah, ini berjalan dengan baik ya saudara. Ini berjalan dengan baik. Kita berdoa, tapi juga kita berstrategi dengan baik. Kita merencanakan sesuatu yang matang, bukan setengah matang, bukan asal-asalan rencana kita, tapi matang gitu. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan matang, sudah dipikirkan, masak-masak, sudah diperhitungkan, masak-masak, pasti hasilnya juga nggak akan mengecewakan. Berapa banyak hasilnya mengecewakan? Kenapa? Karena kita melakukannya asal-asalan. Maksudnya gini loh saudara, kalau saudara masak di jualan, sudah bikin kue misalnya, ini sih maaf saudara, bikin kue, saudara harus sudah tahu dulu kira-kira pasarnya kemana, kira-kira jualannya kemana. Nggak asal udah masak, katakan tukus ya, ya nggak bisa kayak gitu kan. Ya, lalu sudah bilang, pada bodoh kamu ya, masalah kita kok enak tuh, tanda tambahan tubuh. Ya kan saudara harus berpikir, saudara mesti apa?
Mesti masukin ke di IG, masukin ke di Facebook. Hari ini mau masak, buka PO, ya sudah, itu kan strategi. Itu strategi, saudara. Ya, siapa yang mau? Nah, kalau belum ada yang pesan, mulai diteleponin teman-teman. Ya, kira pengen tuku beli, kira beli itu kita hajar. Ya, macam sedikit apa? Ya, tak cekek sih, daerah teman itu kita cekek kalau itu. Ya, oh, itu ya saudara yang ini guyonan saudara. Ya, ada langkah ini gagal ini. Tahu ya, mesti telepon. Atau apa? Mesti ketemu sama orang-orang kumpul. Nanti ngomong-ngomong sambil kata-kata. Saya buka PO loh, Ya. Rada muka ditebel-tebelin saudara ya, supaya ada isin, gak gengsi, mesti dibilang kita buka PO ya, pesannya ya, istilah si dia bagian dong jawab itu si dia iraya si dia gitu, ada strategi. Ya, jadi maksudnya gini loh saudara, nggak masak terus dipangan dewek ya, wis parah dewek wis dia terus pangan yang aneh ditoki ya, kan nggak bisa kayak gitu, karena itu kan maksudnya buat nambah pemasukan kita. Ya saudara, tolong ya saudara, tolong kita supaya ya ke depan ada hal-hal yang baik yang terjadi buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Kenapa? Karena kita belajar nih melakukan firman. Kita bukan cuma firman buat teori belaka, tapi ada sesuatu yang kita bisa nikmati dari melakukan firman itu. Karena saya percaya janji firman Tuhan itu ya dan amin buat saya dan saudara. Ya saudara. Apa itu janji firman Tuhan? Pemeliharaan, keberkatan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap apa yang saya dan saudara kerjakan. Mari kita menyembah.